Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadri Basrudin dengan NIM 2103154. Langsung saja, di sini saya akan membahas cara membuat database MySQL di exam menggunakan CMD atau command prompt. Langkah pertama yaitu kita masuk di aplikasi exam. Lalu kita klik start. Nah, sehingga muncul warna hijau di bagian MySQL. Berarti MySQL sudah jalan. Selanjutnya kita lihat aplikasi atau file yang exam ini berada di data apa. Nah, ternyata berada di data C atau Windows C. Nah, langsung saja selanjutnya kita ke CMD atau command prompt. Nah, di sini untuk menghilangkan bagian tulisan Nurkia, kita ketik saja cd enter. Nah, begitupun dengan untuk menghilangkan user, kita ketik cd enter. Nah, di sini langkah pertama di command prompt untuk menjalankan membuat MySQL atau menjalankan untuk membuat database MySQL. Langsung saja yang pertama yaitu kita ketik dir, lalu kita enter. Nah, setelah itu akan muncul tulisan seperti ini, volume in drive C is Windows. Selanjutnya kita ketik cd spasi exam, lalu kita enter. Nah, kita sudah masuk dalam folder exam. Nah, selanjutnya kita ketik dir garing w, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul tulisan seperti ini, volume in drive C is Windows, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita itu untuk masuk di MySQL dengan cara kita ketik cd spasi MySQL. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk dalam folder MySQL. Nah, selanjutnya kita melihat dengan cara kita ketik dir lagi, lalu enter. Lalu kita coba ketik cd spasi bin, enter. Nah, kita sudah masuk dalam folder bin. Jadi di sini kita lihat kita sudah masuk directory C garing exam garing MySQL garing bin. Ini kita sudah bisa menjalankan aplikasi MySQL dengan cara ngetik MySQL spasi min u spasi root spasi min r, lalu enter. Nah, ini otomatis kita akan beralih ke MariaDB. Nah, selanjutnya kita melihat database-nya dengan cara mengetik show databases, enter. Nah,
ini sudah muncul tabel database-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan entitas database bank. Langsung saja kita ketik create database bank, koma, enter. Ini sudah. Selanjutnya kita lihat database-nya, apakah bank ini, database bank sudah masuk dalam tabel database. Show data, koma, enter. Nah, di sini kita lihat ternyata bank sudah masuk dalam tabel database. Nah, langkah selanjutnya kita alihkan bank ke dalam kurung di bagian non ini. Dengan cara kita ketik use spasi bank, titik koma, enter. Nah, di sini otomatis sudah beralih ke bank. Ke bank. Nah, selanjutnya kita masukkan atributnya. Kita ketik create table spasi table nasabah spasi buka kurung. Bentar. Kita ketik ID nasabah spasi bar chart spasi, misalnya kita batasi huruf atau angkanya 15 lalu koma, bar chart ID nasabah, kita enter. Selanjutnya kita tulis nama nasabahnya, nama nasabah bar chart spasi, kita batasi misalnya nama nasabahnya 20, koma, enter. Kita tambahkan nomor rekening. Nomor rekening spasi bar chart. Kita batasi nomor rekeningnya misalnya 10. Di sini terakhir kita perlu ingat, di sini pas di bagian terakhir ini kita tidak perlu menambahkan koma di belakangnya. Kita langsung cukup mengklik enter, lalu kita ketik belas kurung, lalu titik koma, enter. Nah, sudah very okay. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lihat tabelnya. Dengan cara kita ketik show tables, titik koma, enter. Nah, kita lihat di sini sudah terdapat tabelnya, tables in bank. Di kolom pertamanya itu ada nasabah. Nah, kita di sini mencoba menambahkan beberapa atribut dengan cara ketik alter table nasabah add kolom, misalnya kita tambahkan tanggal lahir spasi bar chart. Kita kasih batasi 15 titik koma. Ingat, jika kita menambahkan atributnya dan di sini kita menggunakan titik koma di akhir, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa di alter table nasabah ada di kolom nomor HP voucher. Kita batasi 12 titik koma, enter. Selanjutnya alter table
nasabah ada di kolom, kita tambahkan alamat, spasi var char. Pasti kita batasi alamatnya 10. Titik koma, kita enter. Nah, jika seperti ini kita lihat dengan cara kita ketik this table. Oh maaf, nasabah. Lihat deskripsinya. Nah, di sini kita lihat tabel atau deskripsi nasabahnya di sini. Sebenarnya saya lupa menambahkan deskripsi nasabah sebelum alter table nasabah. Jadi saya akan menjelaskan di atribut selanjutnya. Nah, ini kita sudah lihat di deskriptifnya bagian nasabah. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di sini terdapat ID nasabah, nama nasabah, nomor rekening, tanggal lahir, nomor HP dan alamat. Nah, selanjutnya kita pindah ke transaksi tabungan. Nah, kita cukup ketik create table transaksi tabungan. Transaksi tabungan, lalu spasi buka kurung enter. Di situ kita masukkan kode tabungan, spasi var char. Kode tabungan spasi var char kita batasi kode tabungannya 6, koma, jenis transaksi spasi var char kita batasi 10 saja misalnya, koma, selanjutnya nominal spasi var char kita batasi nominalnya 50. Nah, ingat di bagian akhir atributnya kita tidak bisa menambahkan koma, langsung saja kita enter, lalu kita klik belas kurung, titik koma, lalu enter. Nah, sudah oke. Nah, seperti yang kekeliruan saya yang di bagian nasabah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita lihat dulu tabelnya. Koma enter. Nah, di sini sudah masuk transaksi tabungan. Nah, di sini sudah ada nasabah transaksi tabungan. Nah, kita coba lihat deskriptif transaksi tabungan. Dengan cara kita ketik des transaksi tabungan, titik koma, transaksi tabungan. Nah, di sini sudah terdapat kolomnya, tabelnya, yaitu sudah ada kode tabungan, jenis transaksi dan nominal. Nah, saya di sini akan menambahkan atributnya dengan cara kita ketik alter table transaksi tabungan. Alter table transaksi tabungan ada di kolom. Misalnya kita masukkan tanggal transaksinya. Tanggal transaksi spasi var char. Kita batasi tanggal transaksinya itu misalnya 10 saja.
kurung, ingat jika menambahkan atribut kita menggunakan titik koma di akhirannya, kita enter. Nah, sudah clear oke, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi di deskriptif transaksi tabungannya. Transaksi tabungan. Lalu titik koma enter. Nah, kita lihat di sini sudah masuk tanggal transaksi tabungan. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian pegawai. Dengan cara kita ketik create table pegawai. Pegawai spasi enter. Nah, kita isi misalnya ide pegawai spasi varchar. Kita batasi di pegawainya misalkan 10 saja, koma di pegawai kita itu tambahkan nama pegawai spasi varchar. Kita batasi nama pegawainya, biasa orang mempunyai nama yang sangat panjang, jadi kita batasi coba 50. Lalu kita koma lagi, tambahkan nomor HP spasi varchar. Nomor HP kita batasi 12. Nah, ingat di akhiran tidak menggunakan koma, lalu langsung saja kita enter, balas kurung, titik koma, lalu enter. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lihat tabelnya, show table, titik koma, enter. Nah, kita lihat di sini sudah masuk transaksi tabungan. Nah, kita mencoba membuka deskriptif transaksi, deskriptif pegawai. Titik koma. Enter. Nah, di sini sudah masuk, sudah ada tabelnya. Di sini sudah ada ID pegawai, nama pegawai, dan nomor HP. Nah, selanjutnya kita masuk di transaksi peminjaman. Kita ketik create transaksi peminjaman. Maaf, kita tidak menggunakan spasi. Create transaksi peminjaman. Table transaksi peminjaman spasi buka kurung. Enter. Nah, kita masukkan kode peminjaman misalnya. Peminjaman spasi varchar. Kita batasi kode peminjamannya itu 10, koma. Kita coba masukkan tanggal peminjaman spasi varchar. Kita batasi tanggal peminjamannya 8 saja, 10 saja, koma. Nomor HP kita batasi, nomor HP itu 12. Maaf, salah, kita jumlah peminjaman spasi varchar,
jumlah peminjaman kita batasi 50. Sesudah itu kita enter, balas kurung, dan titik koma, enter. Oke, sudah berhasil. Kita cek show table, kita cek tabelnya, koma. Nah, di sini sudah ada, sudah masuk transaksi tabungan. Nah, selanjutnya kita cek deskriptif transaksi peminjaman. Peminjaman, titik koma, enter. Nah, di sini sudah masuk tadi kode peminjaman, tanggal peminjaman, jumlah peminjaman. Nah, selanjutnya kita ke rekening. Kita ke rekening. Bentar. Transaksi peminjaman. Saya akan menambahkan satu atribut alter table transaksi peminjaman. Ada di kolom angsuran. Spasi varchar. Kita batasi 20. Di koma, lalu enter. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian deskriptif transaksi peminjaman. Koma. Nah, di sini sudah masuk angsuran. Tadi kita menambahkan angsuran, jadi di sini sudah masuk. Nah, selanjutnya kita ke rekening. Nah, cara create table rekening. Spasi buka kurung. Itu kita masukkan nomor rekening, misalnya nomor rekening, spasi varchar. Kita batasi angkanya nomor rekening, misalnya 10, 15, koma, saldo, spasi varchar. Kita batasi saldonya 100 misalnya, koma, pin, spasi varchar. Kita batasi pinnya 6. Nah, di sini kita tidak menggunakan koma. Kita langsung enter. Titik kurung dan titik koma. Nah, di sini error karena saya lupa menambahkan H di bagian varcharnya. Jadi otomatis kita mengetik bagian create table rekening. Jadi kita tulis ulang table rekening. Buka kurung rekening. Rekening spasi varchar 15, koma, saldo spasi varchar 100,
in spasi var chart 6. Kita perhatikan, siapa tahu ada salah. Nah, setelah selesai kita enter, balas kurung, titik koma, enter. Nah, selesai, ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita lihat show tables. Titik koma, enter. Nah, di sini sudah masuk transaksi tabungan. Oh maaf, di sini sudah masuk rekening. Sini. Jadi kita saja cek atributnya dengan cara ketik deskriptif table. Oh maaf, rekening. Titik koma enter. Nah, di sini sudah masuk ini nomor rekening, saldo dan PIN. Nah, selanjutnya kita masuk di cabang bank. Create table cabang bank. Spasi, jangan lupa buka kurung. Kita masukkan contoh misalnya kode cabang. Spasi var chart. Buka kurung, kita batasi kode cabangnya 10. Buka kurung, koma. Kode cabang, nama cabang, spasi var chart. Kita batasi 30 lah, koma. Selanjutnya kita masukkan alamat cabang. Spasi var chart. Kita batasi alamatnya, misalnya kita masukkan 20 saja. Balas kurung lalu enter. Tutup kurung, titik koma lalu enter. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek tabelnya. Show table. Kita melihat tabelnya apakah cabang bank sudah masuk. Nah, di sini kita lihat cabang banknya sudah masuk dalam database bank atau tables in bank. Selanjutnya kita lihat deskriptif atau atribut dari cabang bank. Koma, enter. Nah, di sini sudah masuk kode cabang, nama cabang, alamat cabang. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat, kita ketik create table direktur bank. Spasi buka kurung, kita enter. Sini kita masukkan ID direktur. Spasi var chart. Kita kasih batas ID-nya, kita masukkan 15, koma, nama cabang, spasi var chart. Kita batasi namanya 30 saja, koma. Di sini sebenarnya kita di direktur bank ini kita atributnya sampai di sini, tapi kita butuh alamat juga. Jadi saya pribadi akan menambahkan alamatnya spasi var.
kita batasi 20 saja. Ingat, kita tidak memberikan koma di akhir di akhir sini. Langsung saja kita enter, kita ketik tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, ini sudah berhasil, sudah query oke. Kita lihat apakah direktur bank sudah masuk dalam tabel isbank atau tabel bank. Kita coba melihatnya. Enter. Nah, di sini sudah masuk direktur bank. Langsung saja kita cek atributnya apakah sudah ada. Koma enter. Nah, kita lihat di sini sudah ada ide direktur, nama cabang, dan alamat. Nah, bagaimana cara menghapus tables atau tabel dan database di command from ini? Kita dapat melihat dengan cara kita lihat dulu tabelnya. Kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Ini tabelnya sudah muncul. Tabel banknya, cabang bank, direktur bank, nasabah, pegawai, rekening, transaksi peminjaman, transaksi tabungan. Nah, kita akan mencoba menghapus nasabah, tabel nasabah dengan cara kita ketik drop tabel nasabah, titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lihat tabel nasabahnya. Show tables. Nah, di sini nasabahnya sudah terhapus. Nah, sekarang kita hapus drop table transaksi tabungan. Transaksi tabungan, titik koma, enter. Dan berhasil. Kita lihat, kita cek apakah sudah terhapus atau tidak. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya kita coba menghapus tabel pegawai. Koma, enter. Nah, berhasil. Coba kita lihat, cek apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini tabel pegawai sudah tidak ada. Sekarang kita hapus transaksi peminjaman, tabel transaksi peminjaman. Di koma, enter. Kita cek. Nah, di sini sudah tidak ada transaksi peminjaman. Selanjutnya kita hapus tabel dari rekening. Di koma, enter. Kita cek lagi. Apakah sudah terhapus atau tidak? Nah, sudah terhapus. Tinggal tabel cabang bank dan direktur bank. Nah, hapus lagi. Tabel cabang bank. Koma, enter. Kita lihat.
Nah, sudah tidak ada tabel cabang bank. Terakhir kita hapus tabel direktur bank. Koma, enter. Kita cek. Nah, sudah tidak ada. Sudah empty set, berarti sudah tidak ada. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus database-nya. Kita lihat database-nya. Nah, di sini masih terdapat bank. Jadi kita mencoba untuk menghapus database bank dengan cara kita ketik drop spasi database bank titik koma enter. Nah, kita lihat lagi apakah sudah terhapus atau tidak. Nah, sudah terhapus. Di sini sudah tidak ada bank di bagian tabel database, kolom database-nya. Nah, selanjutnya untuk itu kita dapat mengakhiri ini dengan mengetik exit enter. Nah, ini otomatis kita akan kembali ke folder sebelumnya, yaitu directory C garing exam garing MySQL garing bin. Mungkin maaf, di sini kita stop. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu datanya dari sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.